bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ceria, semangat belajar bersama ayah bunda di rumah. Nah, sebelum memulai membacakan ceritanya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan cerita lagi tentang buku masa kecil para ulama. Nah, di dalam buku cerita ini Ustazah sekarang mau bercerita mengenai Abdullah bin Umar. Ustazah akan cerita tentang Abdullah bin Umar. Ceritanya Ustazah mulai ya ceritanya. Abdullah bin Umar paling mirip dengan Rasulullah. Sudah banyak ustazah bercerita tentang masa kecil para ulama, baik di kalangan tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Karena asiknya, sampai lupa ada sahabat Nabi yang belum ustazah ceritakan. Padahal kisah masa kecilnya sangat bagus kita jadikan teladan. Siapakah dia? Nah, dia adalah teman-teman pasti tidak asing dengan sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Seorang pahlawan Islam yang pemberani, tidak ada yang ditakuti selain Allah. Tetapi bukan sahabat Umar yang hendak ustazah ceritakan, tetapi putranya. Nah, Umar memiliki anak yang juga sangat pemberani, namanya Abdullah bin Umar. Ia masuk Islam sejak kecil, lalu dengan berani turut hijrah bersama ayahnya dengan terang-terangan. Padahal ketika itu semua sahabat yang hijrah harus dengan sembunyi-sembunyi, khawatir dibunuh oleh orang-orang musyrik. Sejak kecil ia telah merasakan beratnya perjuangan. Saat rajin mendatangi majelis ilmu bersama Nabi, maka ia banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Meskipun masih kecil, kecerdasannya mengungguli orang-orang dewasa. Terkadang ia bisa memahami sesuatu yang belum dipahami oleh orang-orang dewasa yang cerdas. Pernah Nabi mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, "Tahukah kalian apakah syajarah thayyiban atau ini apa yang sifatnya mirip dengan sifat orang mukmin?" Ketika itu Abdullah bin Umar sebenarnya bisa menjawab, yakni pohon kurma. Hanya saja ia malu karena di situ banyak tokoh-tokoh sahabat, termasuk ayahandanya berada di situ. Namun tidak ada satupun yang bisa menjawab. Lalu Nabi bersabda, "Itu adalah pohon kurma." Ketika pulang, ia menceritakan kepada ayahnya bahwa tadi sebenarnya ia bisa menjawab. Lalu ayahnya bertanya, "Mengapa kamu tidak menjawabnya?" Ia berkata, "Saya malu." Lalu ayahnya berkata, "Andai saja tadi kamu menjawabnya, sungguh itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya." Nah, kecintaannya kepada Rasulullah SAW membuatnya meniru setiap gerak-geriknya dan tingkah laku Nabi. Bahkan ia senang berjalan di belakang Nabi, lalu menapaki bekas jejak kaki Nabi. Banyak yang berkata bahwa ia paling rajin mengikuti gerak-gerik Rasulullah dalam segala hal. Ia pernah mendengar Nabi menyebut namanya. Sebaik-baik anak adalah Abdullah bin Umar. Jika ia mampu sholat malam, sejak mendengar hadis itu, Abdullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ia selalu bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Pernah juga ia terlambat sholat jamaah Isya, maka malam itu ia tidak ngantuk. Ia gunakan semalam suntuk untuk sholat. Seiring bertambahnya umur, kecerdasannya semakin tampak. Amal sholih yang ia kerjakan juga semakin banyak. Pernah berhaji 60 kali, pernah umroh 1000 kali, pernah memerdekakan budak 1000 orang, dan masih banyak lagi. Nah, siapa yang ingin mengikuti jejak Abdullah bin Umar? Caranya banyak mengikuti pengajian,
rajin menuntut ilmu, meneladani akhlak Nabi, dan banyak sholat malam. Seperti hadis Nabi yang menjadi motivasi bagi Abdullah bin Umar. Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah jika ia mau sholat malam. Nah, begitu teman-teman cerita dari kisah ini. Tunggu cerita selanjutnya dari buku ini. Masih banyak cerita yang Ustazah akan bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.